Mengejutkan bahwa Beijing, Shanghai, dan Shenzhen berada dalam resesi yang begitu parah. Ini adalah jalan lingkar keempat di Beijing pada pukul 7 malam. Dalam ingatan saya belum pernah melihat lalu lintas selancar ini di jalan lingkar keempat utara selama jam sibuk. Bagaimanapun, kecuali SARS dan epidemi pneumonia Wuhan, saya belum pernah melihatnya sejak saya datang ke Beijing. Depresi sebesar ini jarang terjadi. Jika saya memberitahu Anda situasi sebenarnya di Shanghai sekarang, Anda mungkin tidak akan percaya. Banyak perusahaan besar memotong gaji dan memberhentikan karyawan. Banyak perusahaan kecil berjuang untuk bertahan hidup di ambang kerugian dan kebangkrutan, dan banyak yang tidak bisa lagi membayar upah. Dulu, mal penuh sesak dengan orang-orang pada akhir pekan, dan sekarang sepi seolah-olah akan tutup. Saya memberitahu Anda situasi nyata di Shenzhen saat ini, yang mungkin tampak tidak dapat dipercaya. Perusahaan-perusahaan besar terus-menerus melakukan PHK, perusahaan-perusahaan kecil tutup, dan rumah-rumah tidak disewa. Yang mengejutkan adalah keuangan Shenzhen juga menghadapi masalah. Ada dua sinyal utama. Pertama, banyak tempat di Shenzhen telah mengurangi pengeluaran tingkat distrik tahun ini. Kedua, perdagangan luar negeri Shanghai terhenti. Dalam 4 bulan pertama tahun ini, Shanghai kehilangan posisinya sebagai kota perdagangan luar negeri nomor 1 setelah 9 tahun berturut-turut. Ketika dua kota super mengirimkan sinyal aneh, itu berarti kita tidak memiliki banyak ruang untuk redundansi. Ekonomi China sedang lesu dan pihak berwenang Beijing akhirnya kehilangan ketenangan. Biro Politik Komite Sentral CPC mengadakan pertemuan darurat dan berhenti mempromosikan prospek cerah ekonomi China, jarang mengakui bahwa ada masalah dalam perekonomian. Orang kaya melarikan diri secara diam-diam, dan ada tren ke luar negeri di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou. Kehidupan orang biasa menjadi semakin sulit, semakin parah. Ekonomi China menghadapi tantangan besar. Mingju Zhen, Profesor Emeritus di Departemen Ilmu Politik di National Taiwan University, baru-baru ini mengatakan di program YouTube Political and Economic Frontline, bahwa selain masalah ekonomi domestik, China juga menghadapi tekanan yang meningkat dari lingkungan internasional. Di antaranya, perang dagang Sino-AS memiliki dampak besar pada ekonomi China yang berorientasi ekspor. Sejak pecahnya perang dagang pada tahun 2018, Amerika Serikat telah mengenakan tarif pada banyak jenis produk China, sangat menekan pangsa pasar perusahaan China di luar negeri. Ini tidak hanya menyebabkan penurunan ekspor China, tetapi juga mendorong beberapa perusahaan manufaktur untuk memindahkan produksi ke negara-negara berbiaya rendah seperti Vietnam dan India, selanjutnya melemahkan posisi rantai pasokan global China. Pada saat yang sama, persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat juga membawa tantangan besar bagi ekonomi China. Amerika Serikat telah memblokir akses China ke produk-produk berteknologi tinggi seperti semikonduktor canggih dan teknologi komunikasi melalui serangkaian tindakan pembatasan. Blokade teknologi ini sangat membatasi kemajuan teknologi China di bidang-bidang seperti 5G, kecerdasan buatan, dan manufaktur chip, menyebabkan perusahaan-perusahaan terkait menderita tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hambatan pengembangan. Tidak hanya Amerika Serikat, tetapi negara-negara Eropa juga semakin berhati-hati terhadap China. Meskipun hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan China menempati posisi penting dalam proses globalisasi, dalam beberapa tahun terakhir, Eropa telah mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang kebijakan China mengenai akses pasar dan perlindungan teknologi. Perusahaan-perusahaan China telah memasuki pasar global dengan strategi persaingan harga rendah, yang telah membawa dampak besar pada usaha kecil dan menengah Eropa, mendorong Uni Eropa untuk meningkatkan pengawasannya terhadap impor China dan secara bertahap mengadopsi langkah-langkah yang lebih ketat. Selain itu, penarikan modal asing juga merupakan ujian besar yang dihadapi ekonomi China. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan multinasional telah memilih untuk memindahkan lini produksi dari China ke wilayah lain, yang tidak hanya melemahkan keuntungan tradisional China sebagai pabrik dunia, tetapi juga menyebabkan China kehilangan banyak
banyak pendapatan devisa dan peluang kerja. Secara khusus, serangkaian undang-undang dan peraturan yang melibatkan keamanan nasional yang dikeluarkan oleh China, seperti Undang-Undang Kontraspionase dan Undang-Undang Keamanan Data, telah semakin memicu krisis kepercayaan terhadap lingkungan pasar China bagi perusahaan-perusahaan yang didanai asing. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan keamanan nasional, mereka juga telah menyebabkan lebih banyak keraguan dari dunia luar tentang keterbukaan ekonomi China. Eksodus massal, ratusan ribu orang melarikan diri dari China hanya dalam 1 bulan. Eksodus massal dari Shanghai lebih nyata dari sebelumnya. Antrean di luar Biro Administrasi Imigrasi membentang selama berjam-jam saat keluarga-keluarga bergegas mengamankan paspor mereka, bersiap meninggalkan China secara berbondong-bondong. Populasi kaya Shanghai tampaknya menghilang dengan perkiraan yang menunjukkan bahwa 10.000 orang telah berimigrasi, membawa serta 68 miliar yuan. Namun ada hal yang menarik, bukan Amerika Serikat yang maju secara teknologi atau Kanada yang serba lambat yang menarik mereka. Sebaliknya, banyak yang berbondong-bondong ke Eropa. Saat ekonomi China terus menurun, keluarga-keluarga kelas menengah berjuang dengan tumpukan utang, terutama dari pinjaman rumah yang meroket. Kenyataan pahit melanda Shanghai, di mana harga properti anjlok. Bahkan orang kaya pun tidak kebal. Keluarga-keluarga ini melarikan diri dari iklim politik dan ekonomi yang memburuk, membawa ratusan miliar dolar keluar dari negara itu dalam migrasi massal yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Eksodus massal dari Beijing dan Shanghai bukan hanya tentang melarikan diri dari kesulitan ekonomi. Ini tentang bertahan hidup. Lebih dari 600.000 orang telah pergi. Angka yang mencengangkan yang mencerminkan betapa tak tertahankannya sirkulasi internal dan stagnasi. Orang-orang secara kolektif mengajukan imigrasi, putus asa untuk memulai hidup baru di masyarakat yang lebih terbuka dan bebas. Anehnya, bukan AS atau Kanada yang memimpin bagi para imigran. Kedutaan dan konsulat Eropa baru-baru ini melaporkan peningkatan tajam dalam aplikasi dengan Spanyol menduduki peringkat teratas. Tapi mengapa Spanyol? Daya tariknya terletak pada tekanan ekonomi internal China yang menghancurkan dan daya tarik awal yang baru bagi orang dewasa dan anak-anak mereka. Orang-orang tertarik oleh janji gaya hidup baru dan prospek yang lebih baik di luar negeri. Bagi mereka yang mencari peluang pendidikan untuk anak-anak mereka, negara-negara seperti Inggris, Irlandia, dan Malta adalah tujuan utama. Dengan status kependudukan di negara-negara ini, anak-anak dapat bersekolah di sekolah umum secara gratis, menghemat jutaan dalam biaya sekolah. Lulus dari institusi-institusi ini membuka pintu ke universitas-universitas bergengsi, termasuk G5 di Inggris dan sekolah-sekolah top AS. Beberapa bahkan kembali ke China dan menggunakan pendidikan internasional mereka untuk masuk ke universitas-universitas top China melalui ujian gabungan siswa China luar negeri.